Komisi Pemilihan Umum akan segera merampungkan rekapitulasi perolehan suara nasional pemilu 2024. Total, KPU telah menyelesaikan penghitungan perolehan suara di 33 provinsi. Tersisa 5 provinsi yang masih dalam proses rekapitulasi, yakni Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat. Dari hasil rekapitulasi di 33 provinsi yang telah rampung, paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul di 31 provinsi. Sementara paslon Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar unggul di 2 provinsi, yakni Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD tercatat berada di peringkat ketiga dari hasil rekapitulasi KPU di 33 provinsi. Sementara untuk di luar negeri, sebanyak 127 PPLN telah melaksanakan rekapitulasi nasional. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden wakil presiden untuk PPLN. Pasangan calon nomor 1, 125110. Pasangan calon nomor 2427 berapa itu? 871. Pasangan calon nomor 3, 118385. KPU akan langsung mengumumkan penetapan hasil pemilu 2024 jika 38 provinsi terampung rekapitulasi nasional. Sementara itu, batas akhir penetapan hasil pemilu ialah 20 Maret 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, meski banyak dugaan kecurangan yang muncul ke publik, apakah KPU akan tetap memutuskan hasil final rekapitulasi, bagaimana legitimasinya? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami di studio ada pakar politik Profesor Ikrar Nusa Bakti. Selamat sore Prof. Ikrar, apa kabar? Baik, selamat sore apa? Ya, terima kasih sudah hadir di studio iNews, Prof. Ya. Nah, Prof, KPU tadinya akan mengumumkan hasil pemilu pada hari ini, namun kemudian rencananya diumumkan pada esok hari. Nah, apa yang biasanya terjadi dalam sebuah proses rekapitulasi, Prof? Ya, memang terus terang ya, ini melakukan rekapitulasi suara pemilu di seluruh Indonesia ya, bukan suatu perkara mudah ya. Bukan untuk pemilu presiden, sebab kalau pilpres itu gampang, cuma 3 calon. Tapi kan untuk pileg itu kan banyak sekali. Belum lagi di sini kan ada DPR, ada DPRD tingkat 2 gitu kan. Kemudian ada DPD juga ya, itu DPRD juga ada tingkat 1 juga ya. Itu lebih kompleks, maksud saya lebih kompleks. Ada tahu ya persoalan itu kecurangannya juga lebih ruwet ya dibandingkan dengan pemilu presiden gitu kan. Dan kita juga tahu di luar negeri pun kan ada juga yang kemudian ada pemilu susulan ya, seperti yang terjadi di Malaysia ya. Dan kemudian ada juga kekacauan dalam pemilihan umum di beberapa negara ya, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, khususnya di New York, kemudian juga ada di London ya, beberapa orang yang kemudian tidak bisa memilih karena katanya mereka tidak boleh atau tidak memiliki hak untuk melakukan pemilu di daerah tersebut, di negara tersebut, tapi harus di Jakarta dan sebagainya ya. Dan kalau memang KPU itu bisa selesai malam ini dan akan diumumkan besok gitu, itu buat saya hebat juga gitu kan. Walaupun bukan mustahil ya, pasti persoalan-persoalan yang muncul ya, seperti masalah misalnya tuntutan akan apakah itu angkanya benar atau enggak, itu pasti akan muncul ya. Tapi ada satu hal yang menurut saya juga patut dibanggakan ya, khususnya oleh paslon nomor 3 ya, karena paslon nomor 3 itu untuk negara di Amerika Serikat itu menang di atas angka 50% ya. Kemudian di Australia juga menang juga ya, dan di beberapa negara Eropa yang memang tingkat kesadaran politik mahasiswanya atau penduduknya tinggi, itu juga mereka menang ya. Jadi itu yang kemudian saya lihat, oh berarti masih ada istilahnya itu orang-orang juga ya, bahkan di Washington DC itu kalau nggak salah paslon nomor 3 itu memenangi pemilihan umum di daerah sana untuk pilpres ya.
Oke. Dan nomor 2 kayaknya juga tidak bisa menang di Washington DC begitu. Baik, Prof, ini kan sudah masuk ke tahapan final ya, rekapitulasi suara secara nasional di KPU Pusat. Lantas bagaimana kita bisa tetap mengawasi jalannya pemilu ini di tahap akhir ini, di penghitungan tahap akhir ini betul-betul berjalan luber dan jurdil begitu, Prof? Ya, terus terang ya, ini kan persoalan yang tadi saya bilang penghitungan suara untuk calon legislatif tuh masih banyak yang muncul ya. Nah, mudah-mudahan sih persoalan ini selesai. Saya beri contoh misalnya waktu 2 minggu yang lalu ya, itu kalau nggak salah bagaimana meloncatnya secara drastis suara dari PSI misalnya kan. Dan kemudian juga suara dari Partai Gelora juga cukup naik ya, walaupun itu tidak berpengaruh besar. Tapi PSI itu sangat signifikan, dan kemudian itu yang kemudian sangat mengejutkan ya, dan banyak orang ya, termasuk juga baik itu pengamat pemilu ataupun kemudian teman-teman dari civil society ya, itu kemudian sampai kemudian memberikan komentar macam-macam ya terhadap kenaikan yang sangat drastis dari PSI tersebut begitu. Baik, nah Prof Ikrar, ini yang menarik dari hasil rekapitulasi suara nasional sementara, pasangan Prabowo Gibran unggul di 31 provinsi. Namun di sisi lain banyak pihak yang mencium aroma kecurangan di pemilu 2024. Apakah ini bisa dibuktikan, Prof? Ya, kalau terus terang ya, kalau persoalan dibuktikan atau tidak itu udah pasti bisa sebetulnya ya. Kalau misalnya lagi-lagi ya, semua yang menjadi saksi itu memiliki keberanian politik atau hukum ya, dalam menjadi saksi nanti di apa namanya itu, baik itu di MK ataupun di sidang-sidang yang lain ya, termasuk juga kalau nanti hak angket itu jadi dimajukan ya. Karena kan kita tahu ya, itu kan tidak sedikit tekanan-tekanan yang muncul ya. Saya beri contoh misalnya ketika PDIP mengatakan bahwa akan ada seorang Kapolda yang akan kemudian memberikan kesaksian ya, itu karena dia masih merupakan bagian dari institusi resmi dari polisi, itu belum apa-apa, dia juga mendapatkan tekanan yang cukup besar ya dari institusinya begitu, bahkan dari Kapolri sendiri begitu kan. Jadi inilah yang kemudian kita katakan bahwa bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan saksi-saksi yang benar-benar independen ya, dan memiliki satu keberanian politik untuk kemudian mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi begitu. Baik, lantas Prof, seperti apa kans hak angket yang rencananya akan digulirkan di DPR? Karena kalau kita lihat situasinya sekarang ini sepertinya dinamikanya mulai meredup ya, Prof? Enggak juga ya, kalau saya katakan enggak juga ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu bahwa hak angket ini adalah pertaruhan politik ya, bukan saja untuk paslon, untuk partai-partai yang ada di paslon nomor 1 ya, nomor 3 ya, tapi juga untuk paslon nomor 2. Makanya saya mengatakan ya bahwa sebetulnya ya, demi perbaikan pemilu ke depan harusnya partai-partai yang menjadi pendukung paslon nomor 2 itu juga harusnya mendukung. Karena ini adalah kalau dalam politik ini disebut sebagai bipartisan ya. Bipartisan tuh baik mereka yang dia ada di oposisi maupun yang ada di pemerintahan, itu sebenarnya sama-sama memiliki kepentingan untuk membongkar ya hal-hal yang boleh dikatakan kecurangan-kecurangan yang terjadi pada pemilu yang lalu. Kenapa demikian? Karena kan Anda tahu nanti pemilu 2029 kan kerjasama politik atau koalisi politiknya kan akan berubah lagi gitu kan. Jadi jangan sampai kemudian apa yang terjadi pada pemilu 2024 ini akan terulang pada pemilu 2029 ataupun pada 2034 begitu. Makanya buat saya hak angket itu harus didukung oleh semua fraksi yang ada di DPR begitu. Baik, tapi Prof, hasil dari hak angket ini kan tidak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu ya Prof ya. Tapi kalau seandainya memang terbukti ada kecurangan di pemilu 2024 di DPR dalam hak angket ini, bagaimana dengan legitimasi hasil rekapitulasi suara nasional KPU? Ya, ini memang belum pernah terjadi untuk tingkat nasional ya. Tapi kalau untuk tingkat pilkada itu pernah terjadi ya. Dan kemudian MK itu memutuskan bahwa itu harus ada pemilu ulang gitu. Jadi pemilu yang itu tidak dianggap atau dibatalkan gitu. Tapi untuk nasional ini memang belum pernah terjadi
terjadi ya. Tapi ini bukan persoalan kita akan misalnya apakah akan menjatuhkan presiden atau membatalkan hasil pemilu, tapi paling tidak ya kecurangan-kecurangan macam apa saja ya yang kemudian dilakukan dan bagaimana perbaikannya di masa depan, baik dalam artian pelaksanaannya maupun dalam artian pembuatan undang-undangnya atau revisi undang-undang ya, atau pembuatan undang-undang baru, itu juga menurut saya jadi suatu yang sangat penting. Kenapa demikian? Kan ini baru pertama kali dalam sejarah pemilu ya, bahwa seorang presiden itu ikut langsung di dalam mempengaruhi atau melakukan intervensi di dalam pemilu, khususnya pemilu presiden ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu di situ ada sosok anak sulungnya yang ikut di dalam pemilu tersebut ya. Makanya kemudian patut diduga bahwa presiden pasti akan menggunakan berbagai cara ya, termasuk kekuasaan yang dimilikinya ya untuk mempengaruhi baik itu proses maupun hasil dari pemilu presiden itu sendiri begitu. Baik. Kalau menurut Prof. Ikrar nih, bagaimana menguji taji Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perselisihan hasil pemilu jika nantinya sudah ada pengumuman resmi dari KPU bagi pihak-pihak yang merasa ada dugaan kecurangan dalam pemilu, perlukah untuk tetap mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi? Ya kalau ke Mahkamah Konstitusi udah pasti akan terjadi ya, baik itu terkait dengan pemilu presiden apalagi pemilu legislatif ya. Kenapa demikian? Karena pasti ya banyak orang-orang yang merasa misalnya dalam tanda kutip tidak diuntungkan dalam proses pemilu sekarang ya, apalagi kalau mereka kemudian melihat ya khususnya yang legislatif itu kalau misalnya mereka kemudian tidak diuntungkan bahkan oleh teman separtainya sendiri, makanya bukan mustahil ini akan rame ya, atau dengan teman partai lain juga ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, ini kan pemilu ini sangat ketat dalam perjuangan untuk mendapatkan kursi legislatif khususnya ya. Bukan mustahil itu pada tingkatan nasional itu akan terjadi upaya-upaya dari masing-masing caleg untuk kemudian bisa memperoleh angka tertinggi ya. Dan Anda juga tahu bahwa tidak sedikit itu yang kemudian rame di situ begitu. Oke. Baik, terima kasih Profesor Ikrar Nusa Bakti, pakar politik telah hadir di studio iNews. Prof, salam sehat selalu dan selamat Anda juga sehat waktu ya. berbuka puasa, Prof. Oke, terima kasih.